Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vespa Racing 82 gaskeun. Oke guys, gimana kabar kalian guys? Ini gua baru bikin lagi video masih tentang memporting blog guys ya. Kali ini gua lagi garap tune up guys. Kemarin gue itu garap standar harian buat touring, buat main. Ini gua bikin untuk tune up guys ya, tapi nggak terlalu ekstrim karena gua nggak pernah main piston gede guys. Oke guys, ini iya, ini guys penampakannya. Untuk piston gua pakai Racking 200, bukan piston ori juga, ini NPP dari VRC guys. Karena kita bukan main aftermarketan, kita main sesuai kantong aja guys. Oke, ini lanjut guys. Ini udah gua hitung semua, udah gua rumus semua. Ini dari tinggi exhaust, lebar exhaust, dan lubang transfer. Ini emang sebelumnya udah gue porting, ini untuk harian guys. Dan ini balik lagi, dia pengen naik ke tune up guys ya. Ini untuk tinggi inlet, lebar inlet masih polanya standar atau masih di standar 20 guys. Dari mana hitungan 20? Ini dari sini guys. Ini tinggi ini 20 guys. Dan untuk dalaman inlet juga gua masih standar ini guys. Mungkin ini yang bakal gua naikin. Di mana sih? Nah, di sini ya. Ini tinggi ini gua naikin nih guys ya. Gua naikin. Ntar gua naikin, ntar paling nggak terlalu ekstrim karena ini bukan buat balap. Dan untuk sekedar informasi dan semoga bermanfaat. Maaf emang kalau gua salah. Ini hanya sekedar informasi untuk kawan-kawan semua. Jadi kenapa gua garisin kayak gini biar lurus, dan yang pasti biar nggak acak-acakan guys, karena pola itu menentukan hasilnya dan pola itu menentukan ya hitungannya gitu guys. Dan ini kenapa ini garisnya ada di sini guys, ini untuk transfer guys, karena untuk pengukuran ntar sudut-sudut ini guys gitu ya. Dan yang paling pasti guys, usahakan kalau emang kita main dalaman, jangan sesekali kita main ini diturunin guys, jangan sesekali ini diturunin. Gua bukan ngajarin, ini hanya sekedar pengalaman gua pribadi. Gua bukan tanpa sebab gua bilang kayak gitu karena gua pernah nyobain guys, gagal. Ini kalau diturunin ntar dia si transfer ke sini, masuknya ke exhaust. Alhasil ya seperti itu guys, nggak bakal lari motor guys. Usaha ini ke atas guys. Karena guys, ini untuk transfer atas, atau kalau di kota gua namanya ini angin guys, untuk ngedorong bahan bakar, campuran bahan bakar dari sini ke busi. Ibarat ini busi ya guys. Nah, tapi kan kalau misalkan posisi busi itu kan masih standar ya, masih gini ya. Nah, makanya gua selalu rekom ke busi yang panjang guys. Dan apalagi kalau domnya udah diubah atau kubahnya udah diubah, squeeze-nya udah diubah, itu enak. Tapi mengikuti piston guys, jangan asal ubah gitu guys maksudnya. Dan ini gua pakai bon itu. Ini gua pakai untuk tinggi. Bentar guys. Ini ada yang PKL guys masalahnya.
Untuk tinggi gua kasih 55% guys. Untuk lebar sendiri gua kasih 65%. Gua kasih 65% untuk lebar. Untuk tinggi gua kasih 55% guys. Nah ini guys, untuk tinggi exhaust guys, ini dari garis ini nih, bukan garis pertama, garis kedua sampai sini bibir liner gua kasih 31, lebar gua kasih 39,7 guys. Ya mungkin guys, mungkin di luar sana banyak mungkin mekanik itu ya banyak risetan, ya banyak eksperimen, ya banyak istilahnya hitungan pun berbeda-beda guys. Itu ya tergantung spek mana yang mau kita pakai. Nah spek itu ya tergantung dari bentukan dari si exhaust ini juga guys gitu. Cuman kalau gua pribadi ini asumsinya buat tune up harian, bukan standar porting guys. Jadi minimal dari volume piston itu ya 60 minimal, ideal lah, bisa dikatakan ideal. Tapi gua juga bikin ini yang 150 next, cuman belum gua reset lagi gitu guys. Nah ntar kita lanjut ke tahap pemortingan guys. Iya ini guys, baru tahap pemortingan dari exhaustnya. Untuk tingginya sendiri gua ngambil tinggi exhaust itu gua ambil 34 karena ada perubahan ya, konsumen gua sendiri pengen cepet, katanya pengen cepet di bawahnya, makanya gue kasih 34. Untuk lebarnya sendiri ini gue kasih 39 guys. Jadi itu 60% untuk tinggi, di 65% untuk lebar, dan ini untuk OS 200 dari racking guys. Oke guys, ini untuk di 34,8 gue main di tingginya guys, main di 60%. Dan untuk di lebar gua main 39, yaitu 65% guys ya. Dan untuk bentuk sendiri ini gua belum finishing guys, ini masih proses, ini belum finishing. Ini rencananya gua mau oval guys, oval. Ini mungkin kelihatannya masih berbentuk agak segitiga gitu ya, tapi sebenarnya ini gue mau oval guys gitu, karena ini dindingnya juga. Nah ini hanya sekedar informasi guys ya. Kalau gue hitung-hitung dari persen itu dari 50 sampai 85% guys. Nah sisanya itu nah gua di sini 25% guys. Nah ini ke sini, dari ini ke sini, untuk ini nggak diubah ya guys, ini jangan diubah, tetap orinya. Ini gua kasih 25% guys, atau dikasih 25 mm.
Makanya usahain guys, ketika emang di sini diperlebar atau di tingginya diubah, usahakan dari sini juga emang harus sama guys. Karena percuma juga guys, kalau misalkan di sininya gede, kita porting kedalamannya itu kerucut, ya percuma itu menurut gua guys gitu. Ya mungkin beda-beda ya, itu ya hanya saran gua. Dan untuk inlet ini belum gue pegang, udah gue jelasin. Emang inlet tadinya udah gue porting untuk harian, cuman ini pasti di tinggi ini gue ubah, ini pasti diubah, ini tinggi. Dan untuk di dalam juga ntar gue menggunakan cender bengkok ya. Oke guys, ini gua udah hampir mau finishing lubang exhaust. Ini gua lagi nggarap inlet, lubang inletnya guys. Ini standar tinggi 20. Ini gua target, ini gua kasih 26 untuk tinggi inlet. Untuk ngitungnya dari sini ke sini guys. Makanya gua ini, nah seperti ini guys. Dan usahakan ini posisinya harus lurus guys. Ini masih belum lurus. Ini di dinding liner ini usahakan lurus. Makanya gua kasih porting yang ini guys, tirus guys. Untuk atas juga gue kasih 24, 26, 26, 24. Oke. Untuk tinggi gue kasih tadi tuh 34, untuk lebar 39 guys. Oke. Untuk lebar isi dalam ini 25% guys. Ini gua lagi kupas dulu posisi dinding linernya guys. Ini usahakan dinding ini posisi harus benar-benar rata, jangan naik turun. Kalau gua sih, gua biasanya langsung diambil rata. Dan ntar kita untuk membahas di dalamnya guys ya. Ini gua beresin satu dulu. Mungkin untuk pakai bor itu lebih cepat guys, yang batang mata bor 6 mili. Cuman untuk gua sendiri sih gua nggak pakai, dulu gua pakai, cuman sekarang nggak dipakai karena untuk bentuk pola nggak bakal ngebentuk. Ini untuk bentuk pola ini guys, ini gua ngikut posisi standar. Ketika kita ubah, gua tetap dalam posisi bentuk
yang standar. Nih sorry guys, soalnya gua sambil megang HP, wih. Jadi aku KBCA teh nguruskeun mobil untung eta na bager kamu nguruskeun aku kan boga BCA mau bayangnya udah teh pakai mau punya data nggak ada ini nggak bakal cukup udah pakai wifi. Oke guys, alhamdulillah udah tahap finishing nih. Ini untuk tune up ya guys. Dan ini untuk crankcase, tinggal tahap presisi biar posisi transfer ini benar-benar presisi sama crankcase ya guys, karena itu penting banget guys. Makanya untuk gua pribadi itu gue hitung dulu dari blok baru kita garap crankcase gitu guys. Kita mau hitung berapapun, besarnya segimanapun, polanya seperti apa, dari blok dulu guys gitu. Dan ini tinggal tahap cuci guys. Kita mau cuci, ntar kita kinclongin dulu biar lubang bilasnya ngemplong guys. Gua sekali lagi mengingatkan, ini gua nggak bermain ekstrim nih guys. Gua tinggi exhaust, gua ingatkan lagi, tinggi exhaust 34, lebar 39. Dan untuk transfer sendiri gua kasih 26, 24, 26 plus liner juga sama guys. Mungkin ada yang versi lain dari kawan-kawan skuteris semua. Gue bermain seperti ini, nggak pernah bermain gede. Dan bagi gua ya yang penting risetan kita nggak terlalu over guys, karena kalau over bukannya lari motor guys. Dan next video ntar gua mau bikin hasil jadi, kita tes guys mesinnya atau motornya guys. Dan motornya sendiri tuh masih ditutupin guys tuh. Dan ini sistem intake susun guys ya, bukan membran tanam atau bukan intake kodok. Oke guys, ini yang gua maksud nih. Oke guys, ini yang gua maksud. Usahakan lubang transfer ini benar-benar presisi guys, presisi sama liner, dan ini juga sama, harus benar-benar presisi guys. Oke, supaya hasil dari pencampuran bahan bakar di ruang bakar ini benar-benar ke transfer dengan sempurna guys. Oke. Dan sebenarnya ini wajib ya untuk mesin-mesin yang standar juga sama guys sebenarnya. Dari lubang, oh iya guys, ini gua ada satu yang lupa nih. Ini masalah untuk di dalam. Nah ini nih. Nah kelihatan guys. Nah itu gua naikin guys, gua naikin 2 mili. Dan untuk ini transfer atas, nah ini gue naikin 1 mili, ini sama 2 mili ini. Sorry guys ya kalau nggak jelas, ini gue sambil pegang mesin soalnya.
Dan sekedar informasi, gue bukan ngajarin, ini hanya sharing pengalaman. Kalau bisa itu bagian bawah itu jangan guys ya, usahakan ke atas. Kalau kita main ke depan, nih kita main ke depan, main ke sini ya guys, kita harus bener-bener bisa presisiin sama posisi exhaust guys, karena jangan terlalu lebar juga, takutnya apa, komponen lain juga nggak support guys, gitu guys. Karena seperti contohnya gini aja guys ya, ini tinggi exhaust ini kalau kita main di 50%, main ekstrim, itu contohnya harus support dari pengapian guys. Karena apa, kalau main di 50%, kalau masih pakai pengapian Vespa yang orisinil, itu pasti akan basah guys, gitu, basah dan motor tuh lama naiknya guys, gitu guys. Minimal ya DC lah, kita main DC. Oke guys, ntar kita lanjutin next video ya guys. Ini setiap prosesnya nggak gua video guys, karena gua garap sendiri, nggak ada yang megang kameranya guys. Oke guys, ini udah gua rakit, udah finishing. Ini terusan yang kemarin guys. Dan itu untuk keras sendiri gua pakai RX-Jet stroke 57. Dan ini untuk keras sendiri gua sumpel, yang pernah gue bikin videonya dari awal itu guys. Dan ini untuk inlet gua kasih 26 24. Untuk bos spot atas ini gue kasih 24. Dan ini untuk squeeze sama domnya, ini gue ngikutin diameter piston King OS 200. Ini kemiringannya gue kasih 13 derajat. Dan untuk volumenya ntar gue bikin videonya lagi di next, karena ini terlalu panjang juga guys durasinya. Dan untuk lubang dari sirkulasi oli ini gua tutup pakai lem porting. Ini gua bearingin pakai 6005. Ini sengaja biar kompresi di bawah atau kompresi primernya lebih padat guys, dan biar lebih responsif juga. Dan untuk piston sendiri ini gua custom, gua bolongin gini biar posisi oli samping atau piston ini tetap basah guys, walaupun posisi mesin panas. Oke guys, ini hasil jadi atau finishingnya alhamdulillah udah beres. Hari ini gua rencana mau hidupin di part 2 nya, ntar gue bikin atau gua tes kecepatannya guys. Ini gue mau hidupin dulu di stand mesin. Ini basic Vespa Excel tahun 95. Ini pesanan dari bos kita guys, semoga sesuai apa yang diharapkan. Untuk selebihnya ntar gua taruh nomor HP atau nomor WA gua biar kita bisa sharing guys. Oke guys, kita coba untuk hidupin guys ya. Ini untuk spek sendiri gua tune up harian guys. Ini karbu gua pakai 28. Magnet sendiri gua masih pakai ori. CDI sendiri gue pakai tik. Ini untuk bobot gue kasih 1,8. Udah gue turunin guys.
Dan untuk lubang busi sendiri squeeze dom gue pindah ke tengah. Dan semoga kalian nyimak videonya dari awal sampai akhir guys ya. Dan untuk knalpot sendiri ini gue pakai Jigi Custom. Oke guys, kita hidupin ya. Oke. Oke guys, alhamdulillah ini tune-up standar harian. Ya lumayan guys lah untuk mengejar jam tayang. Lumayan lah, nggak ketinggalan banget. Oke guys, ini hasil jadinya. Semoga apa yang gue bikin bisa bermanfaat untuk kalian. Dan yang paling utama apa? Kita perhatikan hitungannya. Kita jangan beracuan untuk aftermarket, sesuaikan dengan budget kita guys ya. Oke, salam Vespa Racing 82, gas ke.